Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zumratul Fitriah SEMM selaku dosen pengampu manajemen kompensasi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai struktur dan skala upah pada karyawan restoran XYZ. Selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Michelle Aktaviana dengan NPM 073. Yang kedua ada Jasmine Salwa Ramadhani dengan NPM 136. Selanjutnya ada saya sendiri, Diva Yuni Prakusya, NPM 260. Yang keempat ada Alia Ranu Dharma Safira dengan NPM 349. Dan yang terakhir ada Tarisha Duro Fitrinda, NPM 367. Next. Yang pertama, kami akan membahas dari latar belakang kami. Pembahasan pertama adalah latar belakang kami untuk menganalisis struktur dan skala upah yang ada pada restoran XYZ. Struktur dan skala upah merupakan hal yang penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk keberlanjutan sebuah organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, sebuah kompensasi yang baik tidak hanya menjamin keadilan di antara karyawan, namun juga menciptakan intensif yang tepat untuk meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri. Struktur gaji melibatkan pengelompokan aktivitas berdasarkan kompleksitas, tanggung jawab, dan kualifikasi. Hal ini nantinya membantu menciptakan hierarki dalam sebuah organisasi atau perusahaan dan memastikan bahwa setiap peran dihargai secara proporsional sesuai dengan kontribusinya. Keberhasilan dari penerapan struktur dan skala gaji sendiri juga berkontribusi kepada reputasi perusahaan yang mana akan menimbulkan citra yang baik untuk perusahaan itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam membuat struktur dan skala upah harus mempertimbangkan kesiapan teknis serta kemampuan pembiayaan masing-masing perusahaan. Pada pembahasan kali ini, kami akan menganalisis bagaimana restoran XYZ menghitung struktur dan skala upah menggunakan metode 2 titik. Next. Berikutnya adalah definisi struktur dan skala upah. Struktur dan skala upah sendiri saling berkaitan dan berhubungan membentuk pada pasal 92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan menyebutkan bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Struktur upah sendiri mengacu pada kerangka atau pola yang digunakan organisasi atau perusahaan untuk menentukan tingkat kompensasi yang nantinya akan dibayarkan pada karyawannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya adalah struktur upah. Struktur upah merupakan bagian penting dari sistem kompensasi perusahaan dan bertujuan untuk keadilan, transparansi, dan insentif sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusi setiap karyawan. Nah, struktur upah sendiri meliputi penetapan tingkat gaji, kriteria klasifikasi pekerjaan tentang gaji, dan dasar penentuan kompensasi. Nah, ada beberapa komponen umum yang ada di struktur upah. Yang pertama adalah klasifikasi pekerjaan. Nah, ini tuh untuk menentukan kategori dan tingkat pekerjaan berdasarkan tanggung jawab dan keterampilan dan juga kompleksitas tugas. Nah, untuk selanjutnya adalah kisaran gaji yang menentukan kisaran gaji itu untuk setiap posisi termasuk gaji minimum, gaji maksimum, dan gaji rata-rata atau middle. Nah, untuk selanjutnya adalah ukuran kinerja. Jadi, ukuran kinerja ini untuk menentukan sejauh mana karyawan memenuhi atau melampaui harapan. Hal ini dapat mempengaruhi kenaikan gaji dan bonus karyawan. Untuk selanjutnya adalah faktor tambahan. Jadi faktor tambahan itu adalah pertimbangan seperti lama pengalaman, tingkat pendidikan, atau keahlian khusus yang mungkin mempengaruhi penentuan gaji. Nah, untuk selanjutnya adalah indeks inflasi dan tolak ukur pasar. Jadi ini tuh untuk mengintegrasikan faktor eksternal seperti inflasi dan perbandingan dengan standar upah industri untuk memastikan daya saing perusahaan di pasar tenaga kerja. Nah, untuk selanjutnya adalah skala upah.
Skala upah adalah sistem untuk menentukan tingkat gaji yang berbeda berdasarkan faktor-faktor tertentu dalam suatu organisasi. Sebagai bagian dari manajemen kompensasi, jadwal tarif menjadi dasar keputusan gaji dan memberikan struktur yang jelas terhadap kompensasi karyawan. Struktur gaji yang tepat memungkinkan perusahaan mengolah sumber daya manusia atau SDM secara lebih efisien dan menjamin keberlanjutan kebijakan kompensasi. Nah, ada beberapa elemen utama yang ada di skala gaji yang meliputi yaitu kriteria klasifikasi pekerjaan, di mana itu menentukan faktor-faktor seperti kompleksitas tugas, tingkat tanggung jawab, keterampilan yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan ke dalam kategori tertentu. Terus selanjutnya adalah tingkatan atau nilai. Jadi di sini tuh menentukan tingkatan pada setiap jabatan untuk membuat hierarki atau tingkat gaji yang sesuai. Nah, untuk selanjutnya kisaran gaji, ini kisaran gaji untuk setiap tingkatan itu menentukan kisaran gaji yang berlaku untuk setiap tingkatan seperti upah minimum, gaji maksimum, dan juga gaji rata-rata atau middle. Nah, untuk selanjutnya inflasi dan penyesuaian pasar, yaitu penimbangan faktor eksternal seperti tingkat inflasi dan perbandingan dengan kesetaraan gaji dan daya saing perusahaan. Dan untuk selanjutnya itu penilaian kinerja dan kenaikan gaji. Dan ini untuk mengembangkan menentukan kenaikan gaji berdasarkan evaluasi kinerja karyawannya dan pencapaian tujuan tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah gambaran umum UKM restoran XYZ. Nah, di sini restoran XYZ itu merupakan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang menawarkan khas zaman Melayu dan Aceh. Restoran ini juga memiliki 21 orang karyawan sebagai berikut yang bisa dilihat di tabel. Jadi restoran ini memiliki karyawan, satu karyawan manajemen restoran, satu karyawan head chef, dua karyawan chef asisten, dua karyawan junior chef, satu karyawan steward, dua karyawan senior barista, dua karyawan waiters, dua karyawan kasir, satu karyawan junior barista, dua karyawan dishwasher, empat karyawan helper, dan satu karyawan office boy. Nah, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya terdapat struktur upah awal. Nah, ini merupakan data gaji awal dari 21 karyawan pada restoran XYZ yang disajikan pada tabel berikut ini. Nah, pada gaji pokok awal karyawan di restoran XYZ ini, pada jabatan manajer jumlah karyawan yang satu, gaji pokoknya 5 juta dengan total 5 juta. Kemudian jabatan head chef jumlah karyawannya satu, gaji pokoknya 4 juta, totalnya 4 juta. Kemudian chef asisten jumlah karyawannya 2, gaji pokoknya 2.750.000 dengan total 5.500.000. Junior chef yang jumlah karyawannya ada 2, gaji pokoknya 2.500.000 dengan total 5 juta. Steward jumlah karyawannya 1, gaji pokoknya 2.500.000 dengan total 2.500.000. Senior barista jumlah karyawannya 2, gaji pokoknya 2.500.000 dengan total 5 juta. Waiters jumlah karyawannya 2, gaji pokoknya 2.500.000 dengan total 5 juta. Kemudian jabatan kasir dengan jumlah karyawan 2, gaji pokoknya 2.500.000 dengan total 5 juta. Kemudian ada jabatan junior barista, jumlah karyawannya 1, gaji pokoknya 2 juta dengan total 2 juta. Dishwasher, jumlah karyawannya 2, gaji pokoknya 2 juta dengan total 4 juta. Helper ada jumlah karyawannya 4, gaji pokoknya 2 juta, totalnya 8 juta. Kemudian ada office boy, jumlah karyawannya 1, gaji pokoknya 1.500.000, totalnya 1.500.000. Nah, dari 21 karyawan tersebut, gaji pokok awalnya dapat ditotalkan dengan 52.500.000. Next. Nah, ini merupakan struktur dan skala upah yang belum menggunakan metode 2 titik. Nah, pada tabel tersebut terdapat salary mapping awal restoran XYZ. Nah, salary mapping atau pemetaan gaji adalah hal yang dilakukan pada restoran XYZ untuk menganalisis sistem kompensasi yang telah digunakan. Nah, tabel tersebut merupakan salary mapping aktual di dalam sistem kompensasi restoran XYZ. Nah, jarak antara nilai minimum dan maksimum
kisaran gaji atau biasa disebut dengan range spread adalah karakteristik dari suatu struktur gaji. Sedangkan untuk mid to mid adalah karakteristik dari desain struktur gaji yang menunjukkan perbedaan presentasi antara nilai titik tengah dari kisaran gaji yang berdekatan. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa restoran XZ ini masih belum memiliki pemetaan gaji yang kurang ideal. Nah, itu di tabel terdapat keterangan bahwa KI ya ini kurang ideal. Nah, hal itu dikarenakan nilai spread pada ini itu belum ada yang lebih besar dengan mid to mid-nya. Kemudian untuk melukakan dengan menggunakan metode 2 titik diperoleh pemetaan gaji yang ideal untuk diterapkan oleh restoran XZ dengan mengelompokkan gaji karyawan menjadi 5 grade. Next. Nah, selanjutnya terdapat grafik aktual sebelum dibenahi dengan metode 2 titik. Nah, pada grafik tersebut terlihat bahwa gaji belum memiliki struktur yang baik dan juga rapi. Titik-titik pada grafik menyebar tanpa membentuk suatu pola gaji yang berkesinambungan. Sehingga perlu dilakukan pembenahan struktur gaji menggunakan metode 2 titik, sehingga range antara gaji bisa saling berhimpit. Nah, sebelumnya peneliti ini mengasumsikan bahwa gaji pada grade pertama akan naik sekitar Rp300.000. Next. Nah, ini merupakan tabel gaji yang sudah dibenahi menggunakan metode 2 titik. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan, kami jelaskan sebelumnya bahwa peneliti ini memutuskan untuk menaikkan gaji sebesar Rp300.000 sehingga gaji minimumnya yang awalnya Rp1.500.000 menjadi Rp1.800.000. Nah, untuk mendapatkan hasil gaji maksimum Rp2.070.000 ini dengan cara pada grade pertama, gaji minimum pada grade pertama dikalikan dengan spread pada grade pertama, kemudian nanti ditambah dengan gaji minimum pada grade pertama, sehingga didapatkan pada grade pertama gaji minimumnya Rp1.800.000 dikali spread grade pertama 15%, yakni hasilnya Rp270.000. Kemudian ditambah dengan gaji minimum pada grade pertama Rp1.800.000 sehingga di total Rp270.000 ditambah Rp1.800.000 yakni Rp2.070.000. Hal ini juga berlaku untuk grade-grade selanjutnya. Nah, untuk struktur upah menjadi ideal dan sesuai setelah menggunakan metode 2 titik dengan adrat atau berhimpit. Nah, untuk menentukan mid atau midpoint atau nilai tengahnya dengan cara menambahkan gaji minimum dan gaji maksimum kemudian di rata-rata. Contohnya pada grade pertama, gaji minimumnya Rp1.800.000 ditambah gaji maksimum Rp2.070.000 kemudian dibagi 2. Rp1.800.000 ditambah Rp2.070.000 yakni Rp3.870.000 kemudian dibagi 2 dengan hasilnya Rp1.935.500. Nah, untuk menentukan nilai maksimum pada grade selanjutnya, nilai minimum harus sama dengan grade sebelumnya. Total tersebut dilakukan supaya rentang antar gaji saling berhimpitan. Nah, untuk menentukan spread dan mid to mid-nya, spread harus lebih besar dari mid to mid supaya gaji terbilang ideal. Nah, untuk struktur upah menjadi ideal dan sesuai setelah menggunakan metode 2 titik dengan adrat atau berhimpit. Nah, rentang gaji juga tidak ada yang mengalami penurunan. Total gaji yang harus dibayarkan setelah membenahi struktur gaji mengalami kenaikan sebesar 7,87%. Persentase tersebut cukup baik dan sesuai kondisi keuangan pada restoran XYZ. Sehingga terdapat pada tabel tersebut keterangannya bahwa gaji tersebut sudah ideal. Next. Nah, ini selanjutnya grafik gaji setelah menggunakan metode 2 titik. Pada rentang gaji menjadi lebih jelas dan juga rapi. Kemudian tidak adanya rentang gaji antara golongan yang tumpang tindih atau overlapping, sehingga memudahkan dalam proses kompensasi. Dapat dilihat di tabel tersebut bahwa gajinya ini sudah jelas dan juga rapi. Next. Nah, ini selanjutnya merupakan perbandingan struktur upah sebelum dan setelah perhitungan metode 2 titik. Dapat dilihat struktur gaji sebelum dan setelah pembenahan pada jabatan yang pertama, grade pertama terdapat junior barista
dishwasher 2, dishwasher 1, helper 1, helper 2, helper 3, helper 4, harvest boy, bahwa gaji pokok awal dan gaji pokok baru ini sudah mengalami penaikan. Dan juga grade 2 juga sama juga akan mengalami kenaikan dari gaji pokok awal menjadi gaji pokok metode ADRET. Nah, berdasarkan tabel tersebut terdapat perbedaan dari struktur gaji antara struktur gaji awal dengan struktur gaji yang telah dibenahi dengan metode 2 titik. Terdapat selisih antara gaji pokok baru melalui metode 2 titik dengan gaji pokok awal sebesar 4.218.563 atau terdapat kenaikan total gaji sebesar 8,04% dari gaji pokok awal dengan menggunakan metode 2 titik metode ADRET. Oleh karena itu, metode ini dapat direkomendasikan pada restoran XYZ dalam mempertimbangkan pembenahan gaji bagi karyawan karena jumlah gaji baru dengan metode 2 titik ini masih masuk dalam kemampuan atau budget dari sistem penggajian di restoran XYZ. Next, selanjutnya dilakukan. Baik, selanjutnya ada analisis penentuan struktur dan skala upah pada perusahaan setelah perhitungan. Berdasarkan analisis, skala upah membantu menetapkan struktur gaji yang adil dan transparan bagi perusahaan. Selain itu, skala upah membantu restoran XYZ dalam mempertahankan dan memotivasi karyawan dengan memberikan insentif untuk meningkatkan kinerja mereka demi mencapai target dan tujuan perusahaan. Serta skala upah ini dapat membantu restoran XYZ dalam menegakkan keadilan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan berdasarkan faktor-faktor seperti pengalaman, keterampilan, dan tanggung jawab mereka. Hal tersebut tidak hanya menciptakan suasana kerja yang adil, tetapi juga mendorong motivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka demi mencapai gaji yang lebih tinggi. Selain itu, skala upah yang transparan membantu dalam menjaga konsistensi internal dan mengurangi konflik yang muncul seperti perbedaan gaji yang dengan karyawan. Dengan demikian, skala upah restoran XYZ bukan tentang hanya pembayaran yang adil, tetapi juga tentang membentuk budaya kerja yang berkelanjutan dan mempertahankan karyawan yang berkinerja tinggi dan juga meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berdasarkan hasil analisa yang sudah kami lakukan pada restoran XYZ, dapat kita tarik kesimpulan melalui beberapa poin sebagai berikut. Di mana yang pertama, diketahui jika penentuan dari skala upah pada karyawan restoran XYZ ini mendapatkan hasil yang belum ideal dengan perhitungan metode aktual. Hal ini dikarenakan adanya rentang upah yang bernilai lebih kecil daripada nilai mid to mid. Lalu yang kedua, setelah dilakukan perhitungan menggunakan metode 2 titik berhimpit atau ADRET, barulah skala upah karyawan pada restoran XYZ ini dapat dikatakan ideal karena jarak upah antar jabatan satu dengan yang lainnya sudah terstruktur dengan rapi, ideal, dan sesuai. Dan untuk yang terakhir, dalam menghadapi permasalahan ini, hendaknya pihak manajemen dari restoran XYZ harus bersikap adil, terstruktur, dan transparan atas penetapan skala upah kepada setiap karyawannya, sebab setelah dihitung menggunakan metode 2 titik pun, masih ada beberapa golongan karyawan restoran XYZ yang memiliki upah atau gaji yang bernilai di bawah UMP Kota Bogor. Nah, tidak hanya itu, transparansi dari penetapan upah juga harus dilakukan oleh restoran XYZ karena dengan begitu, karyawan akan semakin meningkatkan kinerja serta loyalitas mereka terhadap perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.